Hasan, saya dari American Academy. Jadi kebetulan sertifikat training ini training bersertifikasi ya, Bapak ya. Jadi nama sertifikasi nanti Certified Lead Auditor, ISO Lead Auditor. Jadi kalau Bapak Ronald misalnya selanjutnya ingin mendapatkan sertifikasi internasional, pelatihan ini sebetulnya 3 hari ya, gitu ya kalau saya mengajar di beberapa training center, juga in-house training gitu ya. Tapi bidang ini sangat menarik. Saya saya dulu hacker ya, jadi dan saya bisa mindahin uangnya Pak Ronald tuh dulu. Cuman saya tidak mau melakukan itu. Saya asistennya Pak Dai Bakhtiar dulu ya di Mabes Polri. Jadi ISO 27000 ini ya Pak Ronald adalah suatu standar atau quality management system yang eh, area penerapannya ya atau standarisasinya adalah di bidang keamanan sistem informasi gitu. Nah, jadi perspektif keamanan sistem informasi inilah kemudian diterjemahkan di dalam standar yang mana nanti perusahaan biasanya ya atau entity bisnis ataupun lembaga itu akan melakukan aplikasi untuk mendapatkan sertifikasi ISO 27001 gitu ya. Jadi nuansa ISO 27001 itu high level gitu. Nanti kita akan pelajari yang dimaksud dengan high level. Tapi sebagai auditor yang akan membawa perusahaan untuk mendapatkan sertifikat ISO 27001 ya, maka kajian atau assessment pada mekanisme kontrol security itu akan komprehensif. Nah, ISO 27000 ini memberikan kita arahan secara komprehensif di berbagai domain proses bisnis gitu. Jadi ini kemudian yang akan dipetakan pada apa yang disebut dokumen information system, information security management system ya. Jadi saya juga belum kenalan nih sama Pak Ronald. Kalau boleh tahu Pak Ronald backgroundnya apa ya? Kalau saya boleh tahu ya. Ya, terima kasih Pak Hasan, salam kenal ya. Iya. Saya sekarang posisi saya sekarang Pak sebagai asisten manajer SIT ya, Sistem Informatika dan Teknologi di Oh, Petronesia Beniber Pak. oh oke. Itu bidang Jadi apa itu Pak? Perusahaan bidang perusahaan apa ya? perusahaan kita itu Pak diakuisisi sama Hutama Karya Oh, oke. tahun 2021 Pak. Iya, saya baru tahu. Bapak background, maaf ya, pendidikannya apa ya? Pendidikan formalnya artinya latar Saya belakang. saya sarjana komputer Pak dari STEMIK Nusa Mandiri. Oh, bagus ya, cocok nih. Jadi nanti Ya, kalaupun ada beberapa terminologi yang digunakan, Pak Ronald sudah familiar gitu ya. Karena sempat ini di sempat IT, kemarin saya sempat baca-baca C versi 12 sih Pak. apa C? Iya, C2 versi 12. Oke, itu jadi gini, itu sangat teknikal. Kalau ini lebih kepada security management, Pak, namanya ya, Ya, Pak ya. Tapi ya, karena saya juga orang IT ya, karena nggak bisa tuh kita bicara penerapan security IT tanpa menguasai teknikal gitu. Maaf aja ya. Saya ya, mengajar ya. sisa ya di Asia Pasifik. Jadi orang ambisius gitu, Bodes. Tapi kalau sekarang Anda menjadi dokter gitu ya Pak. Kalau dokter nggak tahu anatomi dan metabolisme bagaimana kan gitu. Lucu ya, Iya, iya, lucu. Ya, tapi saya ya. nggak bilang lucu, saya diemin aja deh. Yang penting ngerti gitu. Ada ketarik-tarik gitu. Nah baik, saya mohon di-share ini ya. Nanti kita lihat. Mari kita lihat perspektifnya dulu ya. Kaitkan dengan
Information Security Management System. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi ada ASMS dulu nih ya. Bapak punya sertifikat apa di bidang IT sekarang? Saya ada itu Pak, ada MTCNA, Oh, bagus ya. terus saya pernah ngambil kursus juga CCNA, Iya, Linux server. oke, bagus ya. Hmm. Itu sangat teknikal di arah operating system ya kebanyakan. Tapi nggak Python, apa-apa, bagus ya. Python sama Dart saya punya juga Pak. Ya, Bapak lebih ke arah ini ya, programmingnya banyak. Nah, ini perspektif ini lebih kepada apa yang disebut information security management, Pak Ronald ya. Bapak belajarnya kok cuma sehari gitu ya, sayang banget. Ini Pak, sebenarnya karena budget kantor ternyata kemarin kan di Juli itu perusahaan tambang goyang Pak. Oh, Jadi kita itu banyak banyak banget kerugian ya, hampir iya, berapa M lah. Makanya baik itu Pak. jadi kena efek juga. Training saya itu di semester 1. Kemarin tuh udah ngajuin yang ke Berdiklatnya juga itu yang 2 hari. Cuma karena anggarannya juga ini, tapi juga KPI HRD-nya harus jalan, KPI saya Ya, juga betul. Bagus, bagus ya. Bapak jadi bagus. harus ngambil dengan anggaran seadanya. Iya, betul Pak. Nah, tapi dalam hal ini gini, Pak Ronald. Pak Ronald, meskipun cuma sehari, saya berusaha untuk memberikan perspektif yang Boleh Pak ya? menyeluruh ya. Nanti tinggal Ya, saya ya, akan berikan ke Bapak nanti checklist-checklist, Bapak belajar sendiri aja. ya, boleh Pak. Dokumennya ya sebagai Boleh. sahabat lah, sahabat baru. Ya Pak. Nah, Saya jadi juga dulu waktu zamannya kuliah Pak itu sempat masuk-masuk ke cyber underground juga Pak. saya dulu ketuanya tuh Pak. Oh ya, berarti ini ya, Kan YF juga ya, masuk YF juga ya Pak ya. Yuk ya ya free ya. zaman dulu, tapi saya menggunakan teman-teman saya kalau ada pekerjaan gitu. Oke. Eh, Misalnya Bank BRI gitu ya Pak, dia akan meluncurkan produk baru, jadi kita pastikan tuh Keamanannya. bagaimana jaringannya ya, utamanya ya untuk dikatakan sudah formidable, artinya tidak gampang dipenetrate ya secara Ya. unauthorized gitu. Nah ini yang pekerjaan saya dulu begitu Pak. Nah kalau sekarang nih saya udah 63 umur saya ya. Saya kerjaannya lebih di manajemen, nggak kayak Bapak lagi. Konsultasi manajemen ya kalau, karena kan saya udah bilang tadi, teman-teman saya banyak di penjara Pak. Nah, saya untung aja saya cabut, jangan sampai saya di penjara. Karena kebanyakan 8 sampai 12 tahun teman-teman saya tuh. Saya cepat saya tidak lanjutkan gitu ya. Malah saya duduk apa banyak membantu polisi. Makanya setelah itu polisi kan dia punya badan cyber security nasional itu Pak. Hmm. Di Cikal Bakal dari zamannya Pak Yusuf Manggabarani itu saya kan membantu beliau. Pak Dai Bakhtiar juga tahun 2000 Pak, itu 2000-an lah ya, udah lama. Mantap. Ya, jadi polisi itu nggak ngerti apa-apa dulu Pak. Kita yang ngajarin tuh. Saya dosen UI Pak dulu Pak. Oh iya Pak ya. Ya, kemudian saya jadi dosen di Amerika. Kemudian saya saat ini mengepalai lembaga namanya American Academy untuk Asia Pasifik. Jadi kalau Pak Ronald suatu saat ingin mendapatkan sertifikasi nasional bisa hubungi kami gitu ya. Saya Oh juga baik Pak. melalui Berdiklat. Jadi memang Nanti kemarin saya kasih dari tahu. HRD-nya gini sih Pak. Jadi kemungkinan ini sebagai awal aja pengenalan ISO 27001. Oke, ya. Nanti di tahun depan itu atau pengen tahu juga nih kalau ngambil ujiannya itu berapa ya? Karena Ujiannya $350 Pak. $350. Iya. Mungkin 15.000 lah ya. No, I mean, iya oke, begitu aja deh. Betul Sekitar Pak, empat silakan. setengah jutaan ya. Betul. 5 juta ya. Oke, oke. Iya. Itu Jadi, di itu lembaganya apa Pak? Yang untuk penyedia sertifikatnya Pak? itu dari American Academy Pak. Oh langsung Lembaganya, dapat ini American iya, Academy ya. American Academy. Nanti saya kasih tahu websitenya ya, American Academy. Melalui apa namanya endorsernya adalah
International Board of Standard. Maaf Pak, kalau Bapak kenal kayak ISAKA apa itu nggak diakui di Dikti Pak. Oh, oke. Kita satu-satunya yang diakui oleh Dikti. Kenapa? Karena kita di bawah CHEA Pak, Council of Higher Education and Accreditation. Nanti Bapak saya sampaikan ininya apa ke WA Bapak ya, beberapa website yang bisa Bapak browse. Baik, Pak. Jadi kebanyakan sih yang ikut program mereka ini selain para profesional di industri kayak Bapak begini, juga para dosen Pak. Karena sertifikat dari American ini bisa digunakan untuk menaikkan jabatan gitu Pak ya. Jadi, Hmm, iya, iya. baik, kita kembali ke materi kita ya Pak. Iya, Pak, Jadi silakan, gini Pak. Pak. Jadi Information Security Management System itu adalah sebetulnya dokumen nih Pak. Dokumen yang di dalamnya itu berisi tentang bagaimana mengendalikan aset sistem informasi Bapak. Jadi aset sistem informasinya. Jadi aset information system asset. Ya, jadi nanti akan kita lihat apa aja gitu. Information system asset. Bahwa perspektif pada ASMS itu adalah didasarkan pada ISO 27000 gitu Pak. Ya, nama sertifikasinya kalau suatu perusahaan dia mengikuti proses aplikasi dan audit ya, kan ada auditnya nih Pak. Jadi satu perusahaan itu akan diaudit dulu sebelum dia dapat sertifikat namanya ISO 27001 gitu, 2001. Nah, ini dia. Jadi nanti kalau Bapak sudah ikut training ini dengan baik ya, artinya sudah punya perspektif yang utuh ya mengenai Information Security Management System, Bapak akan menjadi lead konsultan ya buat perusahaan Bapak untuk menyiapkan dokumen ini gitu Pak. Nah, ini dia. Dokumen ASMS. Nanti saya akan berikan itu dokumennya. Dokumennya kosongnya tinggal Bapak isi aja gitu. Nah, setelah Bapak bersama dengan tim itu menyiapkan SMS ini, Bapak aplikasikan ke lembaga ISO perwakilan di Indonesia, Bapak. Kan gitu ya. Jadi itu ada satu perusahaan di Blok M di depan terminal Blok M itu perwakilan daripada ISO. Nah, ketika Bapak sudah aplikasi, maka perusahaan tadi akan menjadwalkan adanya audit Pak di semua level kontrol pada aset sistem informasi di perusahaan Bapak. Ya, jadi pertama penyiapan ini dulu, baru diaudit. Nah, kalau misalnya setelah audit ternyata masih banyak defisiensi, maka harus diperbaiki ASMS ini melalui penerapan dokumen SMS di environment bisnis Bapak gitu. Kan kalau kita lihat bahwa kalau ini adalah bisnis proses model di perusahaan Bapak ya, BPM-nya ya, maka ini sistem informasi gitu. Nah, ini dia akan dipetakan ke BPM ini. Konsekuensinya ada aspek security yang terkait dengan pelekatan sistem informasi dengan model bisnis atau ya operasi organisasi Bapak gitu. Jadi pemetaan inilah sebetulnya yang diaudit sehingga memastikan perusahaan itu sudah certified ISO 27000 dan akan mendapatkan sertifikat ISO 27001 gitu Pak. Jadi ini gambarannya ya secara umum. Nah, baru nanti kita akan bahas secara detail ya. Ini mohon direkam ya sampai itu Saudara Wawan siapa itu ya, direkam ya masa materi ini ya. Halo. Nah, udah Udah nggak ada. kerekam, Pak. Udah kerekam tadi. Udah ya, bagus ya karena mungkin Pak Ronald satu saat ingin mengulang lagi jadi bisa ini ya, bisa dipahami lebih jauh. Tolong direkam ya, Dek, itu ya. Saya juga nanti akan minta rekamannya ya. Sudah saya rekam. Nah, jadi begitu Pak Ronald. Nah, yang kita pelajari itu ya perspektif ini gitu. Sehingga kalau Pak Ronald sebagai tim dalam penyiapan dokumen SMS tahu nih. Mari kita akan bahas satu persatu ruang kontrol yang harus
dikendalikan. Maaf, ruang kontrol yang akan mengendalikan risiko. Jadi pada dasarnya kalau kita bicara sistem informasi yang dilekatkan pada proses bisnis atau organisasi, ini nanti ada risiko gitu. Nah, risiko inilah yang harus dipastikan dia itu terkendali gitu, kontrol. Nah, jadi dia terkendali. Jadi ketika satu perusahaan dia mengaplikasikan untuk mendapatkan sertifikasi ISO 27001, artinya perusahaan itu sudah siap diaudit, di mana tujuan audit adalah memastikan apakah risiko pada aset sistem informasi itu sudah terkendalikan. Nah, itu aja sih sebetulnya ya. Jadi ini yang menjadi uh, objek dalam kaitannya dengan Information Security Management System. Jadi itu aja ya. Jadi resikonya, apa nih resiko ini? Misalnya kita bicara izin, ini saya hapus dulu ya. Ini saya Ya Pak, silakan Pak. nanti kalau ya. Jadi misalnya kita bicara database. Nah, ini database. Di mana pada database itu pasti ada critical data ya, database. Jadi pada dasarnya user atau kita biasa sebut dalam bahasa IT subjek ya. Nah, ini adalah objeknya. Jadi subjek itu katakanlah manusia, padahal subjek itu bisa macam-macam ya. Dia bisa proses, bisa juga mesin, oke, ya bisa proses mesin, ya itu juga manusia ya, yang bisa akses kepada aset ini. Database ini kan salah satu aset ya, aset sistem informasi. Bahwa dalam konteks keamanan nantinya, maka aset ini harus terlindungi gitu. Makanya perlu yang namanya akses kontrol. Itu Bapak. Jadi ISO 27000 itu memastikan apakah antara subjek dengan objek, di mana objeknya adalah aset sistem informasi, ini juga bisa jadi aset informasi nih. Kalau kita bicara aplikasi, jadi aplikasi yang akan akses kepada database dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan data yang nantinya akan diproses untuk menghasilkan apa yang disebut specified output ya dalam hubungannya dengan proses bisnis. Jadi akses kontrolnya ada tidak gitu. Nah, bentuk akses kontrol dalam kaitannya dengan kegiatan organisasi ada dua Bapak. Yang pertama adalah SOP, Standard Operating Procedure. Yang satu lagi berbasis pada teknologi gitu. Misalnya kalau kita bicara akses pada aset ini, ada satu hal yang namanya identity gitu. Nah, identity daripada subjek. Jadi identity daripada subjek dan satu lagi parameternya adalah authority. Maka kedua parameter ini harus melekat pada subjek. Subjek itu ya tadi saya bilang. Kita anggap subjek yang paling gampang manusia ya akan akses. Ini bagaimana identitinya? Apakah dikenal oleh mekanisme akses kontrolnya? Gitu. Otoritinya boleh nggak dia? Misalnya kita bicara mengenai access right atau hak akses daripada subjek ataupun user terhadap aset ini, database ini. Misalnya ada file di situ. Apa access right-nya? Terdapat beberapa access right. Artinya hak untuk akses pada objek ini. Apa tuh? Yang pertama read, ya dia read gitu ya Pak. Kemudian dia mungkin execute kalau dia berupa aplikasi gitu. Ketiga write, jadi read and write bisa juga. Jadi ini menjadi kriteria kontrol terkait satu subjek tertentu. Ingat, subjek itu hanya dikenal oleh sistem dengan identitas dan apa haknya gitu. Jadi ISO 27000 ini memastikan Bapak bahwa mekanisme atau rajutan kontrol antara subjek dengan objek
atau subjek dengan aset sistem informasi itu terselenggara dengan memadai. Makanya ketika dilakukan audit suatu organisasi, oh sudah memadai nih, monggo dia bisa dapat sertifikat ISO 27001 gitu. Ini logika auditingnya ya, dikaitkan dengan apa sih ISO 27001. Mau Nah, nanya kalau Pak, kita silakan. Pak itu diaudit dulu baru terbit ISO 27001-nya. Bukan, bukan. Ya, betul omongan Bapak. Diaudit dulu baru terbit ISO 2001 Oh gitu, gitu, Pak. Kalau lulus, perusahaan seperti Bapak. itu Kenapa? untuk perusahaan. Iya, bukan orang, perusahaan, Pak. Kan kita bicara sistem informasi, Pak. Nanti akan kita lihat. Sistem informasi itu kan ada tiga pilarnya, yaitu manusia, people, proses, ya Pak ya. Hmm. Dan yang ketiga teknologi. Jadi lingkup ISO 27000 itu adalah suatu standar kontrol terkait dengan teknologi, terkait dengan proses, dan terkait dengan manusia. Dalam konteks apa? Konteksnya adalah sistem informasi, itu Pak. Ya, jadi ini Bapak, kalau saya bawa langsung ke checklist, saya pasti bingung, orang nggak tahu apa kok langsung dimasukin ke checklist gitu. Jadi Bapak harus tahu dulu perspektif baku dari ISO 27000. Gitu Bapak. Nanti baru saya akan, ya karena waktunya sebentar, saya akan perlihatkan lah gitu. Checklist-checklistnya bagaimana gitu ya. Bapak orang IT lebih gampang. Jadi kembali kepada tadi, identity itu untuk subjek kita bisa menggunakan macam-macam Bapak. Bisa menggunakan password, ya, bisa menggunakan kriptografi, bahkan kita bisa menggunakan biometrik. Nah, gitu ya. Ini penerapan untuk memastikan siapa subjeknya. Oh, Pak Ali. Pak Ali kita pastikan dengan bagaimana? Kita tidak menggunakan pakai dua katanya. Pakai apa ciri-ciri tubuhnya? Apa ciri-ciri tubuhnya? Misalnya matanya, Pak, retinanya itu. Atau suaranya, ya, atau gurat tangan. Itu bisa kita gunakan untuk memastikan identitas daripada Pak Ali gitu. Selain daripada itu, Pak Ali juga harus punya password atau PIN untuk bisa akses kepada aset. Saya database, atau bahkan masuk ke dalam ruangan data center, gitu Bapak. Terkait dengan authority, itu ditentukan oleh kebijakan yang didasarkan kepada apa yang disebut Information System Security Policy. Ini merupakan awal yang dicanangkan di dalam ISO 27000. Jadi pertama apa? Security policy-nya nih. Kebijakan keamanan dulu. Ya, baru kita masuk kepada bagaimana mengelola security dalam suatu perusahaan, dalam suatu sistem sistem informasi gitu. Jadi harus ada ini dulu Bapak, security policy. Nanti kalau dalam dokumen, kan saya bilang dokumen tadi itu, ASMS ya, ASMS ini kan dokumen. Maka di bagian awal, halaman awal itu selalu dimulai dengan kebijakan keamanan daripada perusahaan. Baru masuk kepada bagian-bagian atau chapter-chapter lain yang terkait dengan area-area security atau high level security yang nanti dijabarkan di dalam dokumen tadi. Karena dokumen ini soalnya kayak inilah kami gitu. Inilah kami mengelola security kata Bapak. Nah, bagaimana lembaga ISO bilang, wah boleh dong aku pengen tahu benar apa enggak. Dia datang ke tempat Bapak. Maka Bapak diaudit. Kalau wah kamu masih banyak yang kurang nih. Ulangi. Maka Bapak melakukan perbaikan selama 6 bulan ke depan. Ajuin lagi. Oke udah ada kuat nih, udah memadai, monggo.